0,1 ya. 0,1. 0,1 kemudian sama dengan 0,2 ya, 0,2, kemudian 0,5, kemudian berapa ini? 1. X-nya nilainya ini. Untuk membuktikan ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan ini, persamaan Dirichlet untuk memperkirakan. E pangkat 0,1 kalau di Excel itu sama dengan, karena E ya, ini eksponen dalam kurung 0,1. Ini ya, ini nilai eksponen dari 0,1 atau E pangkat 0,1. 0,2 ya udah kita copy aja ke bawah. Nah, ini kan. Sama kan ini 1,105 dan sampai dengan 2,7. Ini nilai eksak dari E pangkat 0,1 itu ini, E pangkat 0,2, E pangkat 0,5 dan E ya, ini nilai eksaknya. Nilai eksak ini kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan dari Dirichlet. Ya, kalau kita libatkan dalam satu suku pertama saja. Jadi kalau X ini 0,1 ya, X-nya. Kita hitung ya. Yang kita libatkan satu suku saja. Berarti satu suku itu berarti ya hanya ini, ya, hanya ini. Nah, ini yang kita libatkan. Ya. Berarti yang kita ini E pangkat X sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya. Berarti kalau 0,1 E pangkat X sama dengan 1, berarti nilainya 1. Kalau dua suku berarti ya dua suku itu berarti ini. Nah, berarti E pangkat X sama dengan 1 plus X. Nah, kalau X-nya itu 0,1 berarti ya nilainya 1,1. Ya. Kalau kita libatkan apa? 3 suku berarti ya sampai ini. E pangkat X sama dengan X kuadrat per 2 faktorial. Ketemunya ini. 4 suku sampai dengan 5 suku. Nah, kalau kita cari kesalahan relatifnya pada suku ke-1 ini sangat besar kesalahannya, 0,0952. Pada suku kedua 0,047. Pada 3 suku ketemunya semakin panjang, makin banyak suku yang kita libatkan dalam perhitungan ini, maka kesalahannya yang merah ini, kesalahan relatifnya akan semakin kecil. Gitu ya. Ini membuktikan bahwa semakin banyak suku yang kita libatkan di dalam melakukan analisis Dirichlet itu hasilnya akan semakin bagus karena kesalahan relatifnya semakin kecil. Itu terjadi baik pada X sama dengan 0,1, 0,2, 0,5 dan 1. Ini hasilnya. Gitu ya? Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham enggak? Paham, Pak. Oke. Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin pertemuan pertama ini saya hanya mengenalkan ini sampai kesudahan. Kita masuk pada materi sesungguhnya itu menyelesaikan kok kosong. Materinya Anda bisa download di LMS ya. Oke, sudah ada semua? Sudah, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf, Pak, izin tanya. Sudah absen, Pak. Ya. Apa?
Apakah nantinya di mata kuliah mekanika kapal ini Pak, kita akan lebih banyak menghitung perhitungan di Excel atau tidak Pak? Banyak di Excel, Oh, lebih banyak di Excel. Bahkan kalau kuis, UTS, UAS, kita akan gunakan Excel. Jadi ada harus belajar Excel yang belum bisa. Gitu ya. terima kasih. Itu untuk ya, supaya segera belajar bagi yang sudah bisa ya tentu harus ditingkatkan. Nanti Excel itu akan sangat berguna ya, bukan hanya pada mata kuliah ini, tetapi juga pada mata kuliah yang lain. Itu akan menjadikan waktu Anda lebih efektif di dalam menyelesaikan tugas perencanaan nanti. Gitu. Jadi kalau orang teknik itu nggak bisa Excel itu ya nggak kurang tidak masuk akal, harus bisa. Malah kalau saya dulu waktu kuliah itu tuntutannya bukan Excel, tuntutannya adalah bahasa pemrograman. Saat itu yang saya pelajari Fortran. Ya, sekarang sudah tidak ada karena banyak program aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau nanti Anda kuliah sampai dengan S3, S2 itu ya baru belajar lagi tentang bahasa pemrograman. Ada yang lain? Permisi Pak, mau tanya tentang bobot tugas, UAS, dan UTS-nya Pak. Oke. Bobot di rubrik yang ada di buku panduan. Bentar, carikan ya. Yang kelas asas itu gimana? Oke. Ketemu. Bentar ya. Oke. Jadi saya akan gunakan persensi itu 20%, ya. Kemudian tugas itu antara 10 sampai dengan 20% nanti. Kemudian UTS saya biasanya proporsional ya, saya lihat nilai mana yang terbaik itu yang saya berikan bobot yang besar. Jadi kalau di buku panduan itu kan presensi 20%, tugasnya 10%, UTS 30%, UAS 40%, tapi saya terbalik biasanya. Tugasnya bisa lebih tinggi, bisa 20%, tapi UTS dan UAS-nya itu UTS-nya 20% dan UAS-nya 30%. Gitu ya. Halo, bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Ya. Oke, ada yang lain? Saya harapkan setiap kuliah Anda bisa aktif, sehingga jangan khawatir ya, kalau ini tidak akan pernah kuis, tugas maupun UTS dan UAS itu teori, semuanya pasti ngitung nanti ya. Kemudian jangan ada tugas yang tertinggal ya, ada tugas yang tertinggal karena saya tugas itu biasanya saya prioritaskan dengan nilai yang tugasnya bagus, dan ada beberapa kali nanti mungkin akan ada presentasi. Jadi kalau saya memberikan peluang presentasi kepada Anda, segera cepat angkat tangan, dan karena di situ dalam proses seperti itu saya juga akan mengumpulkan. Ada yang lain? Tidak ada Pak. Baik.
Jadi kalau nggak ada, saya kira demikian pertemuan kali ini. Ya, semoga Anda bisa memahami yang saya sampaikan. Kalau tidak mengerti langsung bertanya saja, jangan semangat, tidak akan saya marahi. Ya, kalau memang butuh penjelasan lebih dalam, silakan. Ya, baik. Mungkin saya cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salib ya. Iya, Pak. Ya, Pak.